Pikun atau demensia serta penyakit Alzheimer menjadi populer karena sering terjadi pada mereka yang berusia lanjut. Dari hasil studi kedokteran yang dilaporkan Departemen Neurologi Divisi Neurobehavior FK UI RSCM, demensia bisa terjadi pada usia produktif, tapi masih bisa dicegah dan dideteksi sejak dini. Bagaimana metode pencegahan dan penanganan demensia pada usia muda? Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi akan menjelaskan secara lengkap. Tahukah Anda, angka insiden atau angka kejadian demensia di seluruh dunia meningkat dengan cepat. WHO bersama Alzheimer's Disease International pada 2017 mencatat ada 50 juta orang di dunia didiagnosa demensia, di mana 20,9 juta diantaranya berada di Asia Pasifik dan terjadi sekitar 10 juta kasus baru setiap tahun. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada 2016 dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 2 juta orang di tahun 2030 dan 4 juta orang di tahun 2050. Demensia dan Alzheimer sering diperbincangkan karena dianggap merupakan penyakit yang sama. Alzheimer merupakan salah satu jenis penyebab demensia selain demensia vaskular, demensia frontotemporal, dan Lewy body demensia. Demensia Alzheimer terjadi karena adanya plak protein yang berkembang dalam otak yang menyebabkan kematian sel-sel otak. Demensia vaskular terjadi akibat kurangnya aliran darah di otak, padahal sel-sel otak membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk tetap berfungsi normal. Sementara demensia frontotemporal disebabkan penggumpalan protein di bagian depan dan samping otak, di mana penggumpalan ini mengakibatkan area otak yang terkena menjadi menyusut. Hampir sama dengan Lewy body demensia, di mana terjadi karena gumpalan kecil protein yang berkembang dalam otak sehingga merusak cara kerja sel otak dalam berkomunikasi. Dokter spesialis saraf dari Departemen Neurologi, Divisi Neurobehavior FKUI RSCM, Puko Visa Prawiroharjo mengatakan, pikun atau demensia merupakan gangguan kognitif seseorang, seperti gangguan cara berpikir, kesulitan mengingat, menganalisa, hingga menggunakan logika yang awalnya bersifat ringan hingga menghambat aktivitas sehari-hari. Gejala pikun atau demensia dapat dideteksi sejak dini dengan bantuan orang terdekat seperti keluarga, rekan kerja, atau teman dekat. Salah satu metode yang cukup mudah dilakukan dan dianjurkan oleh dokter spesialis syaraf adalah menggunakan jembatan keledai dengan istilah la, li, lu, le, lo. La untuk labil, misalnya diperhatikan apakah ada perubahan emosi dengan cepat. Kemudian li, apakah sering terjadi linglung atau mendadak mengalami blank atau hilang tujuan saat hendak melakukan sesuatu misalnya. Lu untuk misalnya sering lupa meletakkan benda atau sesuatu seperti misalnya kunci, gadget, dan sebagainya. Le untuk lemot atau istilah kerennya atau misalnya mulai terjadi penurunan kinerja. Kalau misalnya seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 atau 2 hari tetapi dia bisa menyelesaikan mungkin bisa berhari-hari. Kemudian lo untuk logika, dilihat apakah cara berpikir mulai tidak sesuai atau tidak sinkron. Bila minimal ada 2-3 gejala yang masuk di dalamnya, maka dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf. Jadi pertama adalah temukan, prinsipnya itu kita mohon bantuan dari masyarakat adalah menemukan kasusnya secara dini. Cara bantunya gimana? Tadi mungkin saya membantunya dengan tadi singkatannya Lalilulelo sesuai visa itu. Nah, itu temukanlah hal itu di tempat kerja kita. Misalnya contoh kita ngelihat kok ini teman saya akhir-akhir ini kok kurang produktif segala macam, udah ada lalinya misalnya atau lalilunya ada misalnya, ya itu jangan dibully, jangan diketahui oh oneng lu, parah lu gitu-gitu kan, kadang-kadang suka kita ngebully tuh ya. Nah justru kita sayangin dia bentuknya adalah kita anterin dia berobat gitu. Pikun atau demensia yang terjadi pada usia produktif dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya penyakit infeksi akut dan kronis seperti HIV/AIDS, perdarahan subdural di otak, terinfeksi tuberkulosis, trauma kepala akibat kecelakaan kendaraan bermotor, atau kondisi pasca terinfeksi COVID-19 dengan kondisi berat yang dirawat di ICU rumah sakit, menggunakan ventilator, dan sempat terjadi penurunan kesadaran. Kalau belum terganggu aktivitas sehari-harinya itu namanya MCI atau mild cognitive impairment. Jadi ada satu skala, satu term ya di bawah demensia itu namanya MCI. Itu juga harus diwaspadai karena kalau tidak diobati dan diseriusi itu akan tendensinya akan mengarah ke demensia. Jadi kan memang orang nggak langsung demensia ya. Dia pasti mulai gangguan kognitifnya dulu, tapi masih bisa kerja, masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya.
Penanganan pada mereka yang mengalami demensia biasanya dokter spesialis saraf akan melakukan rangkaian pemeriksaan seperti pemeriksaan saraf untuk menilai kekuatan otot serta melihat refleks tubuh. Pemeriksaan mental untuk mengukur seberapa besar gangguan kognitif yang dialami dan tes fungsi luhur untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang. Pemeriksaan tambahan juga dilakukan seperti pencitraan otak dengan CT scan, MRI dan PET scan, pemeriksaan listrik otak dan pemeriksaan darah. Sementara untuk pengobatan demensia, Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat merekomendasikan 4 jenis obat yang dapat diberikan, yaitu rivastigmine, donepezil, galantamine, dan memantin. Tentunya keempat obat ini harus didapatkan dari dokter spesialis saraf yang melakukan perawatan. Selain melakukan deteksi dini, mengikuti rangkaian tes dan berbagai terapi yang dianjurkan, yang terpenting adalah menjaga kualitas hidup penderita demensia dengan mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga kerabat sebagai support system. Mereka dengan demensia juga dianjurkan menjaga hubungan baik dengan bersilaturahmi, baik dengan teman, kerabat, sahabat, ataupun juga komunitas yang dimiliki, agar mereka tidak merasa hidup sendiri dan juga punya wadah untuk saling berbagi cerita ataupun keluh kesah. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.